sesi terakhir Smart Community. Malam hari ini saya pengen ngasih tahu Anda nih Smart Listener yang penasaran dan terinspirasi mungkin ingin bergabung dengan gerakan dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Gimana caranya, Kak Rahayu? Caranya tuh ya ada nggak sih syarat-syarat khusus, harus gini, harus kayak itu, bla bla bla? adalah ya kalau untuk Oda sendiri ya dia harus Oda. Jadi nggak ada sih kalau yang dia harus perempuan. Oh, harus perempuan. Kalau misalnya saya perempuan tapi nggak ODIF, boleh nggak sih? Boleh dong. Boleh sih, yang penting kan dia masuk di 10%-nya. Oh iya. Jadi yang 10%-nya itu ya kalau dia ingin tergabung juga paling tidak dia harus ada keluarga kah, teman atau pasangan yang HIV positif. Dia harus tahu statusnya. Berarti harus periksa dulu dong ya, iya, positif atau negatif, status kesehatannya kayak gimana. Tidak ada syarat khusus sih. Yang penting mau berbagi dan juga belajar Iya. bersama gitu. Kalau pengen tahu informasi seputar IP, seluruh kegiatan dan apapun itu soal IP, gimana sih dapatnya? Kalau untuk informasinya sih boleh buka di linknya IP Nasional. IP Nasional aja. Ada websitenya sendiri ya, tinggal ketik, langsung googling sekarang juga deh Smart Listener, Ikatan Perempuan Positif Kesehatan. Bukan ya? IP Indonesia maksudnya. Apa tuh? IP Indonesia. Oh, IP Indonesia ya. IP Indonesia, lagi Indonesia di belakang. Oke, media sosialnya ada nggak sih? Media sosialnya sama IP Indonesia juga. IP Indonesia juga, pokoknya cari aja deh. Iya, Itu Smart oke. Listener yang logonya yang warna merah, bener nggak Iya. sih? Nah, yang warna merah ada tuh kelihatan Ikatan Perempuan Positif Indonesia, tapi singkat jadi IP Indonesia. Nah, apa sih harapannya ke depan untuk IP sendiri khususnya di Sulawesi Selatan ini? Harapannya sih untuk IP itu ya IP bisa lebih dikenal lagi. Jadi Amin. di masyarakat luas. Jadi untuk teman-teman perempuan yang baru tahu status bisa ikut tergabung dan tahu di mana mereka bisa mendapatkan dukungan sesama sebayanya gitu. Jadi di IP dia bisa mendapatkan informasi, support juga, karena di IP juga anggotanya itu ya berasal dari teman-teman perempuan yang berlatar belakang berbeda-beda dengan permasalahan yang berbeda-beda juga. Berarti profesinya berbeda-beda ya? Iya. Dari ibu rumah tangga sampai ada yang ada guru juga, Iya, ada tenaga kesehatan guru, juga. ada dari TNI juga ada. Oke, berarti macam-macam gitu ya. Amin. Semoga wadah kita malam hari ini di Smart Community juga bisa membuka pikiran Smart Listener, bisa lebih memperkenalkan IP bahwa ada loh satu wadah untuk para ODIF di Indonesia ataupun di Sulawesi Selatan untuk bisa berbagi. Nggak usah malu, nggak usah takut gitu ya, karena di IP sendiri orang-orangnya diberdayakan. Iya, gitu, di sini ya. kita Saling support satu sama lain. Oke deh. Ada nggak sih satu pesan nih yang pengen disampaikan sama Smart Listener? Atau ada kegiatan selanjutnya nggak sih, kegiatan besar yang akan diadakan sama IP? Kalau untuk kegiatan besar sih nggak ada, belum ada. Jadi kita hanya nunggu undangan saja yang mau melibatkan IP. Tapi untuk kegiatan sehari-harinya ya sama dengan kegiatan yang sebelum-sebelumnya, mendampingi teman-teman perempuan yang ODIF. Terus harapannya sendiri ya itu tadi IP bisa lebih dikenal. Amin. Terus dan perempuan di luar sana yang tadinya belum tahu statusnya bisa cepat tahu. Dan cara cek statusnya gimana? Cara cek statusnya kalau misalnya masih takut-takut, masih malu-malu, aduh, boleh lah, boleh datang ke caranya? puskesmas. Karena di Makassar sendiri itu ada 6 puskesmas, 5 rumah sakit dan 1 balai paru itu yang menjadi rujukan untuk PDP, perawatan dan pengobatan untuk HIV. Jadi bisa VCT juga. Boleh juga menghubungi saya karena kebetulan saya juga seorang konselor sebenarnya. Oke. Jadi saya biasanya mengkonseling teman-teman yang merasa dirinya beresiko, dan saya juga yang biasanya membacakan hasilnya. Jadi kalau dia seorang perempuan, ibu hamil atau walaupun juga bukan ibu hamil, saya setelah tahu statusnya ya saya anjurkan mau nggak gabung di IP atau di KDS Edelweiss. Oke. Nomor telepon yang bisa dihubungi mungkin kalau misalnya takut ke puskesmas atau malu-malu, menghubungi Kak Rahayu di mana? Boleh di 0821 9433. Itu 9433. nomor WA juga. Pokoknya langsung hubungi saja di 0821 9870
943. Iya, dan layanannya boleh memilih di mana mereka nyaman. Di yang 12 layanan tadi rumah sakit. Oke deh, terima kasih banyak Kak Rahya untuk sama-sama. waktunya malam hari ini. Sukses terus untuk IPI Iya. dan juga bahagia.